Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kripen Halim dengan NIM 2330 10 80 1006. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya dari program studi pendidikan dokter tahun 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi klinis dari eh, pada organ jantung. Yang dimana di sini merupakan tugas yang diberikan oleh Dr. Oski. Baik, dalam anatomi klinis yang akan saya jelaskan tentang kelainan pada jantung, yang pertama saya akan jelaskan tentang gagal jantung, yang kedua pattern ductus arteriosus, yang ketiga atrial septal defect, yang ketiga tetralogy of Fallot. Yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang gagal jantung. Nah, kalau berbicara gagal jantung itu secara definisinya dia merupakan sindrom klinik yang ditandai dyspnea dan vertigo. Jadi dengan gejala sesak napas atau dyspnea atau vertigo kelelahan yang dimana ini disebabkan kelainan struktur atau fungsi pada jantung sehingga jantung itu jadi sulit untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan alhasil metabolisme tubuh tentunya akan tidak tercapai karena dalam darah ini sendiri akan membawa nutrisi yang dimana itu akan dibutuhkan pada sel-sel tubuh kita sendiri. Apabila darah itu tidak terdistribusi dengan sempurna, misalnya karena kondisi gagal jantung, alhasil nutrisi yang dibawa oleh uh, darah itu akan sulit mencapai pada tubuh, sehingga metabolisme jadi sulit untuk dilakukan oleh sel-sel pada tubuh kita. Nah, jadi gagal jantung ini sendiri terbagi ada gagal jantung akut dan kronis. Jadi gagal jantung akut itu adalah serangan cepat dari gejala-gejala atau tanda-tanda akibat fungsi jantung yang tidak normal. Nah, gagal jantung akut ini dia dapat berupa namanya itu akut de novo alias serangan baru dari gagal jantung akut meskipun tanpa ada kelainan jantung sebelumnya. Nah, atau dekompensasi akut dari gagal jantung secara kronik. Nah, terus ada gagal jantung yang disebut kronis. Kalau kronis ini berarti gejala simptomatiknya itu terjadi secara bertahap. Dan selain itu juga pada kronis ini sendiri artinya pasien itu akan merasakan rasa tidak nyaman pada dadanya itu dalam jangka waktu yang sudah lama. Lalu gagal jantung ini sendiri itu terbagi ada gagal jantung kiri. Umumnya kalau misalnya gagal jantung kiri berarti uh, daerah yang kena itu misalnya pada ventrikel kiri. Kalau gagal jantung kanan berarti misalnya ventrikel kanan atau gagal jantung biventrikular yang kena adalah ventrikular kiri dan kanan sesuai namanya biventrikular. Lalu bagaimana secara kelainan anatomis yang terjadi pada gagal jantung? Yang pertama, kalau pada gagal jantung itu terjadi perubahan struktur miokardium. Miokardium ini adalah otot pada jantung ya, di mana otot jantung ini dia berfungsi untuk memompa memompa pada misalnya pada ventrikel gitu agar mendorong darah itu terdistribusi gitu ke seluruh tubuh. Misalnya pada ventrikel kiri umumnya. Nah, jadi gagal jantung ini sendiri kalau secara kelainan anatomisnya itu umumnya terjadi hipertrofi pada masa ototnya. Di sini kita bisa lihat terjadi hipertrofi di sini. Nah, kenapa bisa terjadi hipertrofi massa otot? Nah, tentunya untuk meningkatkan massa jaringan kontraktil. Di mana karena sel miosit jantung, kalau pada orang dewasa itu kan dia tidak dapat berproliferasi. Nah, jadi ada mekanisme adaptasi untuk meningkatkan kerja jantung ini sendiri yang melibatkan hipertrofi pada sel-sel otot jantung ini sendiri. Nah, pada kondisi tekanan overload di sini, misalnya pada hipertensi atau stenosis valvular, hipertrofi ini sendiri nanti dia akan memiliki karakteristik terjadi peningkatan diameter serat otot jantungnya ini sendiri. Nanti dia akan menyebabkan namanya concentric hypertrophy. Nah, concentric hypertrophy ini sendiri dia di mana tebal dinding ventrikel itu dia meningkat tanpa disertai peningkatan ukuran ruangan. Jadi ukuran dalam ruangannya volumenya itu biasa saja, tetapi tebal dindingnya itu yang meningkat disertai pada kondisi volume yang misalnya overload, misalnya ini pada regurgitasi valvular atau abnormal sense misalnya, dia akan eh, meningkat gitu panjang sat ototnya. Hal ini akan menyebabkan namanya itu eccentric hypertrophy. Nah, eccentric hypertrophy ini dia memiliki karakteristik.
peningkatan ukuran jantung tentunya dan juga peningkatan tebal dinding jantung. Jadi ya, pada awal ini mekanisme adaptif di atas ini dia untuk mencukupkan cardiac output meskipun performa jantung itu mengalami penurunan. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai pembandingnya gambar di sebelah. Pada pasien yang mengalami gagal jantung, dia akan mengalami namanya hipertrofi. Di sini kita bisa lihat sel-sel otot jantungnya itu dia menebal di sini di left ventricle ini ventricle kiri. Nah, di sini contoh kondisinya ketika sudah terjadi overload dia. Jadi diameternya itu eh, memanjang serat otot jantungnya. Lalu selanjutnya bagaimana secara gambaran secara X-ray-nya di sini. Nah, jadi ini contohnya ya, contohnya pada gagal jantung akut. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua gambar pembanding di sini. Jadi kalau dua gambar pembanding ini di sini kita bisa lihat eh, kalau pada pasien gagal jantung di sini dia akan terlihat jantungnya itu membesar dia karena terjadi hipertrofi pada otot-otot sel jantungnya ini sendiri. Kalau no yang normalnya tentunya akan tetap dalam eh, batas normalnya pada yang sesuai pada daerah toraks ini sendiri. Nah, kalau pada gagal jantung dia jadi hipertrofi. Terus di sini kita bisa lihat pada gambaran ekokardiografnya. Nah, kalau pada gambaran ekokardiografnya kita bisa lihat di sini terjadi pada ventrikelnya di sini dia kita lihat dia agak menebal di sini pada ekokardiograf kalau pada pasien yang gagal jantung. Terus gagal jantung ini sendiri dia kalau uh, kita lihat juga kalau berdasarkan X-ray, jadi gagal jantung itu dia bisa menyebabkan komplikasi. Contoh komplikasinya di sini kita bisa ditemukan ada terjadi edem atau pada kelainan lainnya itu kalau selain edem baik pada dada, kaki juga bisa terjadi asites, misalnya pada kavitas abdomen. Nah, ini salah satu contoh dari komplikasi pada gagal jantung ini sendiri karena jantungnya memompa eh, berusaha memompa darah ke seluruh tubuh, di mana tentunya terjadi peningkatan tekanan darah gitu karena eh, dinding ventrikelnya menebal, tentunya itu akan menyebabkan terjadinya di ujungnya itu retensi cairan nantinya sehingga terjadi edem pada area-area tertentu. Salah satunya paling terdekat adalah daerah paru-paru. Jadi terjadi edem pada di sekitar pada fototoraksnya di sini. Dan juga pada pasien gagal jantung juga dia menyebabkan komplikasi juga yaitu ALDS. Jadi kita bisa lihat di sini ada respiratory distress yang sebagaimana ditunjuk pada arah panah. Selanjutnya adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Jadi patent ductus arteriosus ini sendiri itu adalah penyakit jantung bawaan yang sifatnya asionetik, yang dimana kelainan ini akan mempengaruhi aliran darah normal gitu. Di sini kita bisa lihat contohnya pada dua gambar di sini. Kalau pada gambar A ini contohnya adalah terjadi kelainan alias patent ductus arteriosus. Jadi darahnya itu tercampur di sini. Seharusnya ini kan tersekat dia. Tapi justru kalau pada patent ductus arteriosus, nah ductus arteriosus itu terbuka. Seharusnya kan dia akan menutup seharusnya gitu. Nanti menyebabkan aliran darahnya itu uh, tercampur gitu dari aorta, di sini aorta dengan arteri pulmoner. Di sini tercampur dia. Nah, kalau ini secara fungsi normalnya, kalau secara fungsi normalnya pada jantung dia tetap tersekat. Jadi darah pada aorta dia tentunya tidak akan tercampur dengan arteri pulmonernya ini sendiri. Nah, selanjutnya pada patent ductus arteriosus, di sini ada beberapa kategori. Ada patent ductus arteriosus yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi sebelum itu, eh, kembali lagi kepada patent ductus arteriosus. Nah, karena eh, pada patent ductus arteriosus ini dia adalah kondisi kembali lagi kondisi gagal ya arteriosusnya itu ductus arteriosus itu untuk menutup sebuah hubungan antara arteri pulmonalis kiri dengan arkus aorta karena sisi kiri jantung itu dia mempunyai tekanan lebih tinggi daripada sisi kanan jantung karena pada kiri jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi
tekanannya tentunya lebih tinggi. Nah, karena maka terbentuknya pemintasan uh, dari sistem vaskularisasi dari kiri ke kanan dengan darahnya itu juga mengalir dari aorta ke dalam arteri pulmonalis. Jadi pada pattern ductus arteriosus ini yang perlu diketahui bahwa sering ditemukan pada bayi yang prematur dan tidak mengakibatkan sianosis dini secara garis umumnya. Terus berikutnya kalau pada pattern ductus arteriosus, nah di sini ada pattern ductus arteriosus yang kecil, sedang, dan besar. Kalau yang kecil, nah kita bisa lihat di sini ada defek. Nah, defeknya ini dia diameternya dari 1,5 sampai 2,5 mm. Nah, tapi kalau pattern ductus arteriosus yang kecil, dia umumnya sifatnya asimptomatik, artinya dia kurang menimbulkan gejala. Tapi tekanan darahnya dengan tekanan nadinya ini dia tetap dalam batas normal dia. Jantungnya umumnya tidak membesar kalau pada pattern ductus arteriosus kecil, tapi dia kadang teraba getaran gitu, getaran bising di interkosta 2 kiri ke sternum. Selanjutnya pattern ductus arteriosus yang sedang. Nah, kalau pattern ductus arteriosus yang sedang, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi defek itu besarannya itu dari 2,5 sampai 3,5 mm. Nah, umumnya ini terjadi kalau di usia 2 sampai 5 bulan. Tapi umumnya keluhannya itu tidak terlalu berat. Jadinya kalau misalnya pasien dengan PDA yang sedang, dia akan mengalami gejala yang lebih seperti sulit makan, bahkan seringkali menderita infeksi saluran napas, bahkan berat badannya, tapi keberat badannya masih dalam batas normal. Terus anaknya pada PDA yang sedang itu akan tentu lebih mudah lelah gitu, tapi masih bisa mengikuti gerak-gerak motorik gitu, misalnya mengikuti permainan. Selanjutnya pattern ductus arteriosus yang besar. Artinya di sini defeknya lebih besar lagi dari sebelumnya 2,5 sampai 3,5. Kalau yang sedang, kalau yang besar dia lebih dari 3,5 sampai 4. Dan di sini sudah tentunya sudah berat. Dimana kalau misalnya di auskultasi itu terdengar bising yang berkelanjutan kontinu atau terdengar murmur. Nah, bila terjadi PDA yang besar, nah akan terjadi hipertensi pulmonal. Jadi bunyi jantung yang kedua itu mengeras dan bising diastoliknya akan lemah atau dia menghilang. Nah, di sini gambarannya bagaimana pada radiografinya. Di sini kita bisa lihat dan juga di sebelahnya adalah gambaran secara ekokardiografinya. Nah, pada gambaran radiografi kita bisa lihat pada simple pattern ductus arteriosus. Jadi gambaran radiografinya ini sebenarnya tergantung pada ukuran defeknya. Tapi kalau misalnya jika defeknya kecil, itu jantungnya tidak tampak besar. Tapi kalau misalnya defeknya besar, kedua atrium, atrium kiri dengan ventrikel kiri, dia akan ikut tampak membesar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang atrial septal defect. Nah, atrial septal defect itu adalah kelainan jantung bawaan akibat adanya lubang pada septum interatrial. Artinya kalau atrial septal defect ini defeknya terjadi di atrium. Nah, secara gambaran anatomisnya, kelainan anatomis yang terjadi, itu yang pertama ada defek septum atrium secundum. Kalau defek septum atrium secundum, itu bila lubangnya terletak di daerah fossa ovalis. Kalau misalnya defek septum atrium primum, dia lubangnya terletak di eh, daerah ostium primum. Tapi kalau misalnya pada sinus venosus, defeknya lubangnya akan terletak di daerah sinus venosus. Jadi sinus venosus itu dia dekat muara dari vena cava superior atau inferior. Jadi letaknya daerah sini kalau sinus venosus.
Nah, di sini secara gambaran lebih jelasnya, jadi ketika terjadi defek pada septal atriumnya di sini, jadi seharusnya kan kalau secara fungsi normalnya, eh, jadi di sini pada atrium itu dia seharusnya tersekat. Jadi aliran darahnya itu pada dari supporter vena cava itu dia masuk aliran darahnya ke atrium, terus juga tentunya dia akan tidak tercampur darahnya itu dengan vena pulmonalis dari antara vena pulmonalis dengan dari supporter vena cava dengan inferior vena cava. Nah, ini tadi penjelasannya. Kalau defek septum atrium secundum, dia lubangnya terletak di daerah fossa ovalis. Nah, jadi fossa ovalis itu dia terletak di sini dia daerah foramen ovale. Nah, terus kalau septum atrium primum, dia lubangnya terletak di ostium primum. Nah, ostium primum itu dia di sini. Kalau misalnya defeknya itu dia di sinus venosus, dia lubangnya itu terletak di daerah sinus venosus. Ya, kembali lagi tadi sinus venosus itu dia di daerah sini dia, dekat muara vena cava superior dengan inferior. Jadi ini salah satu eh, gambaran bagaimana kalau atria septal defeknya terjadi. Nah, ini salah satu contohnya ostium sekundum pada atas septal defek. Jadi di sini kita lihat bisa ada temukan ada lubang di sini. Jadi kalau pada atas septal defek, kalau salah satu defek yang paling signifikan itu dia defek ostium sekundum dia. Yang dimana ditandai ini ada lubang besar dia di antara atrium kiri dengan kanan yang disebabkan adanya kematian sel yang berlebihan dan juga resorpsi dari septum eh, maaf dari resorpsi dari septum primum ini sendiri. Jadi kalau septum primum ini dia terletak di sini. Jadi resorpsinya dia agak berlebihan. Jadinya tidak seharusnya dia agak menutup gitu. Tapi kalau dia penyerapannya resorpsinya dia berlebihan, jadinya tidak menutup dengan sempurna. Dan selanjutnya di sini adalah bagaimana kalau gambaran secara X-ray-nya. Di sini ada gambaran X-ray pada pasien atas septal defect yang sudah diketahui. Jadi di sini kita bisa lihat pada secara gambaran eh, radio pada radiologinya. Nah, ventrikel kanan dengan atrium kanan itu dia akan ikut membesar. Jadi kita bisa lihat di sini arah panahnya kan dia melebar ya. Di sini melebar. Dia membesar. Dan bahkan batang arteri pulmonalisnya di sini agak kurang kelihatan. Dia sebenarnya ikut membesar juga. Disertai juga cabang-cabang arteri pulmonalisnya juga membesar. Serta pada ada lubang patologis pada sekat atrium dan dapat dibedakan dengan foramen ovalenya. Nah, jadi ini bisa kita lihat. Jadi kalau atas septal defect ini dia uh, ventrikel kanan dan atrium kanannya dia membesar jadi agak bergeser dia ke arah kanan. Nah, bagaimana kalau misalnya secara tata laksananya? Kalau secara tata laksananya pada atas septal defect-nya ini umumnya dilakukan operasi. Bila indikasinya bila jantungnya itu membesar, terus jadi di sini ada gagal jantung pada kanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tetralogi overload. Tadi sebelumnya pada PDA itu ada defek yang terjadi pada atrium. Kalau tetralogi overload itu defeknya terjadi pada ventricle. Jadi tetralogi overload ini sendiri secara definisi adalah kelainan penyakit jantung bawaan tipe cyanotic di mana terjadi defek atau lubang infundibulum septum intraventricular. Nah, jadi di sini ada beberapa tanda-tanda kelainan anatomis. Yang pertama itu defek septum ventricle atau PST. Jadi defek septum ventricle itu adalah lubang pada sekat antara kedua rongga ventricle. Jadi di sini ada sekat dia. Kalau stenosis pulmonal, dia terjadi penyempitan pada pembuluh darah yang keluar dari bilik kanan. Nah, dari bilik kanan menuju paru. Jadi ada uh, penyempitan dia di sini.
Terus bagian otot bawahnya juga yang klep, eh, dia ada menebal dia dan juga nantinya dia akan menimbulkan penyempitan sini. Terus aorta overreading. Nah, kalau aorta overreading itu kondisi di mana terjadi kelainan, jadi pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kiri. Nah, jadi dari ventrikel kiri itu dia mengakang sekat bilik. Jadi seolah-olah bagian aorta itu nanti dia akan keluar dari bilik kanan, padahal sebenarnya enggak. Itu karena secara itu ya, secara pandangan seolah-olah aortanya itu keluar karena dari ventrikel kirinya ini dia mengakang sekat biliknya. Terus pada tetralogi O'Farrell juga ditemukan juga ada namanya hipertrofi ventrikel kanan. Nah, hipertrofi ventrikel kanan ini kembali lagi tadi, jadi dia di sini eh, terjadi hipertrofi karena adanya stenosis pulmonal di sini. Jadi di sini menyempit dan juga bagian otot di bawah klepnya juga dia menebal ya, jadinya menyempit dia di sini. Terus bagaimana tetralogi O'Farrell kalau secara gambaran lebih rincinya? Nah, jadi kalau tetralogi overload, di sini kita bisa lihat ya secara lebih jelasnya darahnya di sini, kita lihat aortanya di sini. Nah, dia tercampur di sini, tercampur dengan darah yang kaya akan O2-nya di sini yang berada di right ventricle. Nah, di sini kan terjadi defek dia. Jadinya darahnya tercampur di sini. Terus pada tetralogi overload, ini contohnya gambar permukaannya. Jadi ini adalah salah satu contohnya aorta overreading. Jadi pangkal aortanya itu dia membesar. Sebenarnya dia ini karena efek tadi eh, pada aorta overreading ini ventrikel kirinya dia dia agak mengangkat gitu, dia mengangkat sekat bilik. Nah, ini secara lebih jelasnya. Jadi terjadi lubang di sini, terjadi defek. Terus bagaimana secara gambaran, secara X-ray-nya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya gambaran X-ray-nya. Jadi didapatkan ada penurunan aliran darah pulmonal, gambaran penurunan aliran pulmonal ini juga kita lihat ada tampak apeks jantung ini dia dia terangkat gitu seperti sepatu boots. Nah, ini tadi salah satu dari penjelasan bagian dari aorta overreading tadi. Jadi aortanya itu dia terlihat mengangkat, em, agak keluar gitu dia, di mana keluar ini dari ventrikel kiri yang di mana ini dia agak mengangkat sekat bilik. Jadinya pada apeks jantung pada X-ray-nya kita lihat bisa terlihat dia agak berbentuk seperti sepatu boots. Nah, di sini sebenarnya adalah ekokardiogramnya. Kalau pada ekokardiogramnya, jadi pada VSD subaortik atau subarterial di sini bisa kita lihat dia agak membesar di sini dan kebanyakan agak pirau dari kanan ke kiri. Dan juga ada tanda kelainan lainnya tadi seperti yang saya jelaskan ada overreading aorta, terus terjadi stenosis infundibular dan valvular, dan terjadi hipertrofi ventrikel kanan ini dia agak hipertrofi di sini dan juga yang paling penting adalah ada bisa diukur arteri pulmonal kanan dan kirinya di sini. Sini ya, jadi agak bercampur. Terus eh, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk presentasi yang saya sampaikan tentang kelainan anatomis pada jantung. Demikian penjelasan pemaparan dari presentasi saya tentang anatomi klinis dari jantung, penyampaian ataupun hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.